Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran mikro. Saya Dewi Nur Afifah selaku moderator, kemudian anggota saya Sisin Adinda Putri dan Andi Gemala Mutia. Materi pertama yaitu mengenai pengertian alat dan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi pelajar supaya proses belajar terjadi. Menurut Miyarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan si pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Sedangkan alat pembelajaran adalah alat bantu, berupa benda yang berfungsi membantu proses belajar mengajar, agar siswa mendapatkan pengalaman yang nyata atau konkret. Nah, itulah tadi pengertian media dan alat pembelajaran. Dua komponen ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun perbedaannya terletak pada peran guru atau pendidik. Media pembelajaran dirancang untuk bisa digunakan oleh pelajar tanpa bantuan oleh guru atau pendidik. Sedangkan alat membutuhkan guru untuk menjelaskan atau mendefinisikan, mendeskripsikan apa guna dari alat tersebut untuk menjelaskan materi atau mendeskripsikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi alat serta media pembelajaran. Menurut Ahsin, menyatakan bahwa tujuan penggunaan media pengajaran adalah yang pertama yaitu agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua yaitu untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi mengenai materi. Nah, yang ketiga untuk mempermudah bagi siswa dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Yang keempat, untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalami tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Nah, yang kelima, tujuan yang kelima yaitu untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara anak didik dan yang disampaikan oleh guru terhadap materi atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu fungsi media dan alat pembelajaran menurut Derek Rountree. Ada 6. Yang pertama yaitu membangkitkan motivasi belajar. Jika seorang guru memilih media pembelajaran yang tepat, inovatif, dan kreatif, maka motivasi belajar dari siswa itu semakin meningkat. Yang kedua, yaitu mengulang apa yang telah dipelajari. Nah, ada beberapa media pembelajaran yang bisa kita pilih untuk mengulang pelajaran yang telah dipelajari. Nah, yang ketiga, yaitu menyediakan stimulus belajar. Media merupakan stimulus belajar yang disediakan oleh pendidik atau guru. Nah, selanjutnya respon akan dikeluarkan atau dihasilkan dari siswa. Yang keempat, yaitu mengaktifkan respon peserta didik. Jika menggunakan media pembelajaran, maka komunikasi antara guru dan pelajar akan aktif. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu memberikan umpan balik dengan cepat. Melalui media pembelajaran, seorang pendidik akan tahu apa respon langsung dari pelajarnya. Kemudian fungsi yang keenam yaitu mendorong praktik yang tepat. Dengan adanya bantuan media pembelajaran akan memudahkan melakukan praktik yang sesuai dengan aturan. Itulah tadi tujuan dari penggunaan media dan alat pembelajaran.
Melalui tujuan tersebut, seorang guru yang profesional dituntut untuk memilih media dan alat pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Seorang guru juga dituntut untuk memilih media secara variasi agar siswa atau peserta didik tidak bosan saat pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu bagian C, jenis-jenis alat dan media pembelajaran. Yang pertama, media dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dengan dua arah cara. Yang pertama, dependent media, yaitu sebagai alat bantu mengajar. Sebagai alat bantu, efektivitas media ini sangat tergantung pada cara dan kemampuan guru yang memakainya. Contohnya, slide transparasi. Kemudian, independent media, yaitu sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa, contoh radio, TV, video, film, dan modul. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisik media pembelajaran yang dikemukakan oleh Setiosari dan Sikabuden 2005. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya. Misalnya peta, gambar, bagan, grafik, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari satu sisi saja. Kemudian yang kedua, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi, misalnya meja, kursi, mobil, rumah, bola, kotak, dan sebagainya. Kemudian media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar tidak bergerak, misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Selanjutnya media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan video tape recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar screen di komputer atau layar lainnya. Kemudian bagian yang ketiga, klasifikasi media berdasarkan unsur pokok. Di sini merupakan kelanjutan dari materi di atas, yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokok persepsi indera, di mana klasifikasi ini merupakan semua media yang dapat dilihat maupun digunakan oleh panca indera manusia. Pada umumnya, berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio yaitu media yang menghasilkan bunyi yang hanya bisa diterima melalui media pendengaran. Kemudian media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor, karena melalui media ini perangkat lunak atau software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya yaitu foto, gambar, poster, kartun grafik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga media audiovisual disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Contohnya, film bersuara, video, televisi, sound slide, dan multimedia. Yang keempat, klasifikasi media berdasarkan pengalaman belajar. Ada 5 macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yaitu yang pertama, pengalaman langsung atau the real life experience. Pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. Di sini siswa secara aktif bekerja sendiri, memecahkan masalah sendiri yang kesemuanya didasarkan atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengalaman tiruan atau the substitute of the real experience. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena dalam proses KBM,
senantiasa dapat digunakan benda-benda sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengalaman tiruan atau the substitute of the real experience. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Benda tiruan atau model terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama solid model yang menunjukkan bagian luar. Yang kedua cross section model yang menampakkan struktur bagian dalam. Yang ketiga working model yang mendemonstrasikan fungsi atau proses-proses. Kemudian bagian yang ketiga, pengalaman melalui lambang kata atau words only, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Pengalaman ini diperoleh dalam buku dan bahan bacaan. Selanjutnya, pengalaman melalui dramatisasi. Pengalaman ini diperoleh dalam bentuk drama dari berbagai gerakan. Pada dramatisasi ini biasanya anak-anak sendiri sebagai pelaku untuk mendramatisasikan segala peristiwa atau keadaan yang berkenaan dengan pelajaran sejarah atau cerita-cerita masa lampau. Pengalaman gambar hidup atau pameran. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa, perkembangan dan kemajuan sekolah. Pameran bertujuan untuk memperkenalkan hasil pekerjaan siswa kepada masyarakat atau agar para siswa mengenal hasil-hasil pekerjaan siswa lainnya, juga untuk mempertunjukkan kemajuan siswa dalam kegiatan sekolah. Majoris dalam bukunya Display for Learning menyatakan bahwa pameran membantu belajar dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memusatkan minat dan perhatian. Yang kedua, mempertunjukkan suatu struktur dasar tentang suatu ide. Yang ketiga, memperjelas ide-ide yang abstrak dengan jelas menghubungkannya dengan benda-benda konkret. Yang keempat, menghimpun berbagai ide yang beraneka ragam menjadi konsep-konsep baru. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip penggunaan alat dan media pembelajaran, di mana dalam proses belajar mengajar seorang guru harus mengetahui dan terampil bagaimana cara menggunakan sebuah media pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa prinsip atau kriteria penggunaan media yang perlu dipedomani oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar, yaitu pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Artinya, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip dan konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah untuk memperolehnya. Setidak-tidaknya dapat dibuat oleh guru pada saat mengajar atau mungkin sudah tersedia di sekolah. Kemudian, keterampilan guru dalam menggunakan media. Apapun jenis media yang diperlukan, syarat utama adalah guru harus dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Kelima, ada tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa pada saat pelajaran berlangsung. Dan yang terakhir ada 6, sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Dalam menentukan media pembelajaran yang akan dipakai dalam proses belajar mengajar, mula-mula seorang guru harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada, serta memahami kemampuan dan karakteristik media yang akan dipilihnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan media adalah: 1. Tujuan instruksional yang ingin dicapai. Kedua, karakteristik siswa. Ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, keadaan latar atau lingkungan, dan gerak atau diam. Keempat, ada ketersediaan sumber setempat. Kelima, apakah media siap pakai ataukah media rancang. Keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Dan yang terakhir adalah efektivitas biaya dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah keterampilan menggunakan alat dan media pembelajaran bagi pendidik.
Supaya media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah utama yang perlu diikuti dalam menggunakan media tersebut, yaitu pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu membuat persiapan yang baik pula. Pertama-tama, pelajarilah buku petunjuk yang telah disediakan, kemudian kita ikuti petunjuk-petunjuk itu. Apabila pada petunjuk kita disarankan untuk membaca buku atau bahan ajar lainnya yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, segeralah lakukan hal tersebut. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam belajar dengan media tersebut. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media itu juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat menggunakan media tersebut nantinya, kita tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan media tersebut. Jika media itu digunakan secara berkelompok, sebaiknya tujuan yang akan dicapai dibicarakan terlebih dahulu dengan semua anggota kelompok. Hal ini penting supaya perhatian dan pikiran terarah ke hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media adalah suasana ketenangan. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Kalau mungkin, ruangan jangan digelapkan sama sekali. Hal itu supaya kita masih dapat menulis jika menjumpai hal-hal penting yang perlu diingat. Kita pun dapat menulis pertanyaan jika ada bagian yang tidak jelas atau sulit dipahami dalam suatu pembelajaran tersebut. Dan poin yang terakhir adalah kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ialah untuk memahami apakah tujuan telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. Untuk itu, soal tes yang disediakan perlu kita kerjakan dengan segera sebelum kita lupa isi program media tersebut. Sekian dari materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi materi mengenai media dan alat pembelajaran. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui room chat WA, sertakan nama dan NIM teman-teman. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.